Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman anak muda, kembali lagi dengan Hafiz di sini. Hafiz ingin buat konten nih, nanya-nanya bersama teman-teman konten kreator, yaitu ADM Fitgram. Oke, di sini kita akan bongkar-bongkar lah nih cerita-cerita bersama teman-teman ADM Fitgram. Nah, jadi bolehlah kenalan dulu bersama abang-abang ini. Bolehlah dari abang dulu. Siapa nama abang? Kenalkan. Saya Atra. Saya di ADM itu sebagai penulis dan manajemenin tim ADM Fitgram. Wis. Namanya Bang Atra sebagai ya kata kasarnya manajer lah. Ya, manajer di ADM Fitgram. Ya, amin, mudah-mudahan bisa berkembang ya kan. Nanti jadi buat teman-teman semua yang ingin calling ADM Fitgram sama beliau lah. Melalui beliau. Wis. Oke. Yang kedua, abang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azri selaku founder pendiri dari ADM Fitgram. Dan saya juga sebagai editor di ADM Fitgram. Jadi buat teman-teman semua yang ingin kenal nih siapa pendiri atau founder ADM Fitgram, beliau lah, dan teman-teman yang lain lah bekerja sama gitu. Oke, lanjut Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prawira Dijaya. Saya di ADM Fitgram sebagai kameramen dan sekaligus editor kedua. Asisten editor. Bismillah. Untuk sejarah singkat awal ADM Fitgram terbentuk itu sebenarnya dimulai dari tahun 2016. Cuman pada tahun 2016 itu masih dalam bidang dunia fotografi, ya hunting-hunting gitulah. Baru mulai tahun 2017 kita mulai masuk ke videografi. Dan pada saat itu wadahnya masih di Instagram. Makanya namanya itu ADM Fitgram. Fitgram itu singkatan dari video Instagram. Nah, lalu sering perkembangannya makin banyak request dari para netizen untuk buat durasi yang lebih panjang lagi. Barulah dimulai tahun 2017 akhir kita mulai pindah wadah ke YouTube gitu. YouTube juga. Jadi kita buat karya yang lebih insya Allah ya lebih goks lagi di YouTube lah. Terus apalagi tadi mau tanya? Sulit nggak sih nentuin visi misi gitu kan, rame nih, ibarat ADM Fitgram ini kan kayak komunitas. Sulit nggak sih nentuin awal konten gitu ataupun pembuatan gitu? Ya. Untuk dulu ya pada waktu 2017 tuh pertama kali itu untuk ngebentuknya juga susah gitu kan, karena pada saat itu belum banyak muncul minat dan bakat dari teman-teman untuk terjun ke dunia konten kreator. Cuman dari situlah aku sama ada satu lagi founder kita namanya Rizky Bagus, kita ngerangkul teman-teman yang lain untuk ya ngebujuk mereka terjun dalam dunia konten kreator. Dari situ kita mulai ngumpul-ngumpuli orang. Pada saat itu genre kita masih komedi, itu pun kita sering berdebat itu. Mereka maunya komedi, cuman pada situ aku sendiri yang agak mulai masa komedi udah banyak nih komedi yang buat komedi gitu. Pun komedi kalau nggak dapat feelnya gak enak rasanya nonton gitu. Garing. Terus lama-lama berubah genre jadi film drama, inspirasi, motivasi gitu. Itu masih video singkat di Instagram. Nah, baru ya udah itu tadi. Kawan-kawan yang lama, tapi ya karena mereka dari awal juga niatnya kurang gitu, belum kuat tekad dan niatnya, mereka mundur perlahan. Barulah muncul rekan-rekan kita yang baru, orang-orang yang sama satu tujuan seperti Bang Atra, Bang Wira, satu hobi, satu visi dan misi. Di sinilah mereka bantu memperkuat tim ini. Ya, walaupun teman-teman yang lama, anggota yang lama udah nggak ada lagi, sekarang ada mereka yang bantu memperkuat tim sampai saat ini. Itu secara singkat tentang ADM Fitgram. Oke, pertanyaan yang kedua kepada abang lah, nanya nih. Ini soal konsep
apa sih konsep konten yang kalian ambil gitu dari karya yang kalian buat? Untuk konsep ya, kalau kami sih konsepnya lebih ke drama Islami ya. Iya. Drama ataupun drama untuk menginspirasi lah gitu. Kehidupan, inspirasi kehidupan. Terus apa lagi Bang tadi? Ya konsep. Terus dan ini ada lagi nih. Apa sih untung nih untuk untungnya. buat talent-talent yang ikut atau Untungnya teman-teman yang ikut di dalam video yang kalian buat? Apa sih? Untungnya itu ya banyak Bang. Oh, banyak ya. Contohnya aja ya kita bisa menambah wawasan, sama-sama belajar ya kan, bisa tahu yang awalnya nggak tahu hadis. Kami kan sering memakai hadis kan. Iya. Jadi dia bisa tahu hadis gitu. Jadi tahu mana yang baik, betul, mana yang salah gitu. Intinya itu sih belajar agama gitu. semenjak kontennya seperti ini. Gitu. Berarti konsepnya Islamic modern gitu ya. Iya. Mantap juga. Istilahnya Karena memang yang Medan juga masih jarang. lebih bahasa kerennya dia berkarya sambil berdakwah. Iya, Tulis. berkarya dan berdakwah. Ini emang gimana ya? Anak-anak muda zaman sekarang ini emang harus ngambil konsep seperti itu. Iya. Ini pertanyaan yang ketiga, ini agak-agak mengenai pemasukan nih. Wih. Manajer lah ya kan. Ini harus manajer ini ya. Iya, harus manajer ya. Ini kan Bang di ADM Fitgram itu kan udah banyak nih followersnya, ada puluhan ribu, subscribernya juga udah ratusan ribu. Alhamdulillah kan. Jadi agak-agak kepo dikit ini Bang, berapa sih pendapatan yang kalian dapatkan selama sebulan? Kayaknya cukup lah ya kan. Nanti dibilang banyak, sombong, dibilang sedikit nggak bersyukur. Iya pula ya. Tapi pengennya banyak. Ya. Tapi untuk semangat teman-teman, selama yang kita jalanin selama 2016 dan fokus selama 1 tahun itu kita dapat udah belasan hingga puluhan juta lah per bulannya. Alhamdulillah. Inilah dapat ini apa nih? Iya, salah satunya yang nampak rumah produksi. Rumah produksi yang Ya. sekarang kita pakai untuk podcast ini. Iya, rumah produksi dan tempat-tempat kumpul. Iya. Alhamdulillah lah ya Bang. Tapi untuk Monet sendiri nih, YouTube itu kira kapan itu? Monet kemarin Bang. Tahun itu bulan 12 tahun kemarin. Oh, Tahun udah lama 2019 juga ya. 2019. Berarti udah banyak juga ya orang-orang abang dapatkan dari konten ini Is. Udah ada sampai puluhan juta tadi abang bilang kan. Alhamdulillah. Tergantung usaha kita Bang. Iya. Usaha memang nggak akan menjadi hasil gitu. Betul pula. Inilah buahnya gitu. Iya. Buahnya. Apa yang kita tanam. Tinggal kita nilai sekarang konsisten kita kayak mana gitu. Iya betul itu Bang. Jadi kan kalau emang dibilang orang lah ada rada capek di awal ataupun angan-angan tai ayam itu menurut orang-orang abang kayak mana itu gimana coba? Menurut orang-orang abang tai apa? Angan-angan tai ayam gitu. Gini sih, kebanyakan yang aku tahu dari teman-teman kenapa dia mundur, dia gini beranggapan wah ini dia sudah sukses kayaknya enak kali gitu tanpa melihat dia belakangnya kayak gimana, perjuangannya kayak gimana. Dia lihat begitu, oh dia enak ya main YouTube, cobalah, tahu aku ada uangnya, dia ngejar uangnya gitu. Dari situ niatnya udah salah. Udah salah ya kan. Begitu dia maju, ternyata susah. Jadi terakhir mundur sendiri. Kalau kita kan memang dari awal itu memang niatnya berkarya. berkreasi. Gitu aja sih. Ini nanya kembali ke awal. Apa hal tersulit dalam proses pembuatan atau produksi nih? Syuting ataupun sebelum produksi di dalam tim kalian. Apa hal tersulit? Dari awal. Dari mana nih? Di dalam pembuatan lah. Yang jawab siapa yang dari mana dulu? Bebas lah. Atau ya dari founder dulu lah. Kalau dari aku sih ya dari awal ngebentuk ini hal tersulit ketika produksi itu menyesuaikan karakter. Itu sih menyesuaikan karena kan kebanyakan dari kita pengalamannya belum ada sama sekali itu. Pun masih belajar semua. Jadi ya dari situlah mulai belajar sendiri bagaimana cara menyesuaikan karakter tersebut. Mungkin itu hal tersulit ketika produksi. Tadi menyesuaikan. Dari manajer hal tersulit baik talent atau kru atau gimana? Kalau di saya sih menurut saya yang paling sulit di krunya sendiri gitu. Karena kan krunya ini untuk mengumpulkan untuk satu waktu itu agak sulit. Kemudian pembelian karakter talent ini tadi karena kan kita masih sama-sama belajar, jadi kita
mungkin untuk pemilihan talentnya susah ngatur jadwal talent yang mau bagus, kita atur jadwalnya susah gitu. Mau yang dari kita ya mungkin pas kebetulan karakternya nggak cocok, pemilihan karakter itu yang paling susah. Itu emang makin waktu lama. Itu yang sulitnya bang. Iya. Untuk menentukan lokasi gimana bang? Untuk Itu nggak hal kayak mana? Berat nggak untuk talentnya, untuk lokasi? Misalnya lah, kita ngambil lokasi jauh. Nah, talentnya nerima nggak gitu kita ngambil lokasi jauh? Oh, oke. Kalau selama ini kita belum pernah sih nyoba ngajain lokasi jauh itu. Kita sesuai domisi talentnya. Misalnya talentnya di daerah Medan, daerah Tanjung ini umumnya kita cari lokasi yang paling bagus itu, dan kita ada tim koordinasi lapangan namanya Dimas, nggak datang di sini, dia yang ngatur semuanya di situ. Di dalam proses take kameramen lah, orang-orang abang lah kan. Itu apa hal tersulit gitu bang? Ya kalau saya kan di ADM Fitgram kan sebagai kameramen kan bang. Hal tersulit saya ya ketika waktu kamera roll action gitu kan. Si talent itu salah-salah terus gitu, jadi salah-salah terus, jadi ya kita panas-panasan gitu kan di pas waktu take gitu kan, ya kita tahan lah gitu kan, panas-panasan. Pokoknya kalau udah talentnya itu banyak salah, udahlah kita sabar lah gitu. Berarti kayak gitu lah rasa sakitnya seorang kru. Mau marah nggak bisa ya kan bang, karena memang kayak gitulah kan. Belum lagi lingkungan sekitar yang bising. Iya, yang bising gitu bang, noise ya. Sakit kali itu. Disitulah dia. Kira-kira paling banyak nih retake itu sampai berapa kali? Ada sih yang pernah sampai 5 kali. 5 kali retake satu scene. Di satu scene bang. Untuk terakhir dibuang juga. Dibuang juga. Akhirnya dibuang juga sini tuh. Enggak ada sama sekali. Buang lah, akalin lah. Daripada editor nanti. Oh iya, aduh. Sakit kali emang ya? Iya, karena demi hasil yang terbaik. Harus ada rela yang dikorbankan. Oke lah, gitu aja lah bang ya. Cerita-cerita singkat kita bersama ADM Fitgram, pengurus ataupun bisa dibilang founder dan kameramen dan sekaligus manajernya mau nyempatkan waktu nih. Oke lah, untuk terakhir kata-kata terakhir nih, agak-agak aku minta quotes-nya nih dari abang-abang ya, motivasi dari abang-abang semua buat teman-teman anak muda yang ada di rumah, bolehlah kasihkan. Ya, siapa satu-satu lah, masing-masing aja lah, masing-masing. Ya, dari manajer ada kamera. Untuk konten kreator gitu ya? Iya, boleh lah mau dari yang mau kayak mulai pemula berkarya. ataupun ya ibarat kasih pencerahan dikit gitu. Oh iya, untuk teman-teman pemula, sebenarnya kita juga pemula sih, belajar. Intinya berkarya itu jangan melihat orang yang udah sukses gitu. Udah sukses jangan lihat enaknya aja, tapi kita mau belajar bagaimana dia susahnya gitu. Kita harus terima, dan intinya itu berkarya bukan karena dia bisa kaya gitu. Dia bisa kaya, aku ini sih. Jadi sesuai hobi kalian aja, sesuai hobi kalian enak itu lah buat kalian jadi konten. Jadi seolah-olah kalian buat konten itu ya karena hobi kalian, dan yang paling penting harus terus upgrade ya, memperbaiki kualitas, belajar pelan-pelan. Jangan malu tanya pada senior. Kalau lebih pentingnya kalau ada seminar ya, harus ikutin gitu. Untuk nyari ilmu. Iya, untuk mencari ilmu, mau jauh mau dekat ikutin aja. Karena teman-teman ADM juga kayak gitu dulu. Sesuai budget. Iya, harus belajar, ada seminar konten kreator, ikutin aja gitu. Di situ banyak teman, banyak pengalaman, banyak belajar. Manajer ya. Bersuma ya manajer. Ya, lanjut dari founder kita. Motivasi untuk para konten kreator nih yang sering kali ngerasa down ketika view-nya kecil. Iya sering. Banyak nih kalau konten kreator yang udah mulai view-nya segini-segini aja, dan terakhir dia mundur sendiri. Coba ubah mindset yang seperti itu. Ubah menjadi bagaimana caranya aku bisa berkembang terus gitu. Kalau masalah view kecil itu ya biasa, karena kan kita nggak bisa maksa orang untuk nonton terus gitu. Orang menonton sesuai dengan apa yang dibutuhkannya, apa yang diinginkannya. Jadi ya berubahlah pikiran seperti itu. Coba belajar untuk lebih konsisten lagi gitu. Semangat aja terus kalau emang ngerasa bahwa menjadi content creator itu adalah pilihan dalam hidupnya gitu, dan ingin sukses menjadi content creator. Kuncinya satu, konsisten, dan ya jangan patah semangat walau view kecil gitu. Mantap.
Oke, lanjut buat abang. Kira. Kalau aku ini lebih ke tips sih, Ya, bukan tips. motivasi kan. Boleh kasih. Tips untuk konten kreator kalau ingin cepet naik gitu kan. Ya kalian harus bisa berkolaborasi sama akun-akun atau channel yang udah gede gitu. Jangan kalian sendiri aja mainnya gitu. Harus bisa berkolaborasi gitu. Jangan nolep lah itu ya. Dan buat video itu yang menarik gitu, yang layak untuk ditonton gitu. Agar orang bisa nonton, nikmati video kalian nyaman sampai habis gitu. Nggak skip. Untuk bagian editannya juga jangan biasa aja gitu. Iya. Pakai efek Banyakin atau belajar lah, banyak belajar, banyak belajar dari YouTube lah. Tutorial Gimana Cari editan bagus inspirasi gimana juga. gitu. Itu aja sih Bang tips sih. Nah, Terima kasih buat abang-abang semua. Jangan lupa untuk teman-teman semua like, comment, and share, dan yang paling penting subscribe. Dan jangan lupa subscribe juga channelnya ADM Fitgram. penasaran sama channel kita nanti Ya, boleh lah. langsung ya Di bawah langsung kunjungi di bawah channel kita. linknya. Ada linknya. Di deskripsi bisa Di ya. deskripsi. ADM Fitgram. Oke. Cukup sekian konten hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Tomorrow. This